Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar penting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bercita-cita ingin menjadi bagian dari pelayanan ibadah haji. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh resmi mengumumkan bahwa rekrutmen petugas haji untuk tahun 2026 akan dibuka pada bulan November 2025 mendatang. Ya, berita ini langsung disampaikan oleh pejabat Kemenhaj dan tentu menjadi angin segar sekaligus tantangan bagi para calon petugas. Mengapa? Karena persaingan pasti akan ketat dan hanya mereka yang benar-benar siap secara fisik, mental, serta memiliki kemampuan dasar tertentu yang akan lolos. Rekrutmen ini bukan sekedar mencari tenaga pendamping, melainkan membentuk garda terdepan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia. Para petugas inilah yang akan memastikan kelancaran perjalanan, membantu jamaah dalam kesulitan, hingga mendampingi di tengah padatnya ibadah di Tanah Suci. Lalu, apa saja yang perlu dipersiapkan calon petugas sejak sekarang? Dan apa yang membedakan rekrutmen tahun ini dengan sebelumnya? Mari kita bahas lebih dalam narasi berikut. Jangan lupa, sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian punya keinginan untuk mendaftar jadi petugas haji? Sahabat sekalian, mari kita masuk lebih dalam membahas isi utama dari kabar penting ini, yaitu tentang jadwal serta tahapan rekrutmen petugas haji 2026. Seperti yang sudah diumumkan, rekrutmen resmi akan dibuka pada bulan November 2025. Tanggal pastinya memang belum dirilis, namun Kementerian Haji dan Umroh memastikan bahwa mekanisme pendaftaran akan dilakukan secara transparan, terbuka, dan melalui jalur resmi. Artinya, para calon petugas harus benar-benar mempersiapkan diri mulai dari sekarang, jangan menunggu sampai pendaftaran dibuka. Mengapa demikian? Karena proses seleksi dipastikan akan lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alasannya sederhana. Jumlah pendaftar biasanya selalu membludak, sedangkan kuota petugas yang dibutuhkan terbatas. Setiap provinsi dan kabupaten kota akan mendapatkan porsi tertentu, sehingga peluang bagi masing-masing peserta akan bergantung pada kompetensi yang dimiliki. 1. Tahap administrasi. Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Pada tahap ini, para calon petugas wajib melengkapi dokumen-dokumen penting seperti identitas diri, surat kesehatan, pengalaman organisasi atau pelayanan, hingga surat rekomendasi dari instansi terkait. Semua berkas akan diperiksa secara ketat. Kekurangan sekecil apapun bisa membuat peserta gugur sejak awal. Jadi pastikan berkas sudah siap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 2. Tes kompetensi dan wawancara. Setelah lolos administrasi, peserta akan mengikuti tes kompetensi. Tes ini biasanya meliputi pengetahuan tentang haji dan umroh, kemampuan membaca Al-Quran, serta wawasan kebangsaan dan pelayanan publik. Tidak berhenti di situ, akan ada juga wawancara untuk menilai kesiapan mental, motivasi, serta komitmen peserta dalam melayani jamaah. Wawancara ini syarat penting, karena dari sinilah tim seleksi bisa menilai apakah calon petugas benar-benar memiliki niat yang tulus atau hanya sekedar mengejar kesempatan pergi ke Tanah Suci tanpa kesungguhan dalam melayani. 3. Pelatihan intensif di barak. Nah, inilah bagian yang paling ditunggu sekaligus menjadi pembeda utama rekrutmen 2026. Para peserta yang lolos seleksi akan dikirim ke barak pelatihan selama 3 hingga 4 minggu penuh. Ini bukan pelatihan biasa, melainkan pembinaan yang dirancang secara komprehensif untuk mempersiapkan para petugas menghadapi kondisi nyata di lapangan. Materi pelatihan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ketahanan fisik. Para calon petugas akan dilatih berjalan jauh, membawa beban, bahkan menggendong jamaah yang sakit atau lansia. Hal ini penting karena di Tanah Suci, kondisi bisa sangat padat, jarak antar lokasi ibadah jauh, dan situasi darurat bisa terjadi kapan saja. Tanpa fisik yang kuat, seorang petugas tidak akan mampu melayani dengan maksimal. Fikih dasar haji. Petugas haji bukan sekedar tenaga teknis, tapi juga menjadi rujukan pertama bagi jamaah dalam hal ibadah. Karena itu, mereka harus memahami fikih dasar haji, mulai dari tata cara ihram, tawaf, sa'i, wukuf, hingga hal-hal yang membatalkan ibadah. Dengan bekal ini, petugas bisa membimbing jamaah agar ibadah mereka sah dan sesuai tuntunan syariat. Bahasa Arab dasar. Bahasa menjadi kunci komunikasi di Tanah Suci.
Meski sebagian besar jamaah Indonesia tidak fasih berbahasa Arab, petugas dituntut minimal bisa berkomunikasi sederhana dengan otoritas Arab Saudi maupun jamaah dari negara lain. Contohnya bertanya arah, meminta bantuan medis, atau mengurus dokumen. Oleh karena itu, pelatihan bahasa Arab dasar menjadi salah satu fokus utama. Selain 3 poin inti di atas, para petugas juga akan dibekali dengan keterampilan manajemen krisis. Mereka akan dilatih bagaimana menghadapi jamaah yang tersesat, bagaimana memberikan pertolongan pertama, hingga bagaimana mengatur jamaah dalam situasi darurat, seperti desak-desakan atau kepadatan ekstrim di Masjidil Haram. Tujuan pelatihan. Semua tahapan tersebut bukan tanpa alasan. Kementerian Haji ingin memastikan bahwa petugas yang berangkat ke Tanah Suci bukan hanya siap administrasi, melainkan siap lahir batin. Artinya, mereka memiliki fisik yang kuat, mental yang tangguh, pengetahuan yang memadai, dan juga hati yang ikhlas dalam melayani. Karena pengalaman di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan banyak jamaah yang sangat bergantung pada petugas. Ada yang sakit, ada yang bingung mencari jalan, bahkan ada yang hampir gagal melaksanakan rukun haji karena tidak memahami tata cara. Disinilah peran petugas menjadi sangat vital sebagai penolong, pembimbing, sekaligus pengayom. Harapan untuk tahun 2026. Dengan sistem rekrutmen yang lebih terstruktur dan pelatihan intensif yang menyeluruh, diharapkan kualitas pelayanan haji Indonesia tahun 2026 akan meningkat signifikan. Jamaah bisa lebih tenang karena tahu mereka didampingi oleh petugas yang terlatih, tanggap, dan profesional. Bukan hanya itu, petugas yang lolos nantinya juga akan menjadi teladan di masyarakat. Mereka diharapkan bisa membawa pengalaman berharga dari Tanah Suci, lalu membagikannya kembali kepada calon jamaah di daerah masing-masing sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan. Itulah gambaran lengkap tentang jadwal dan tahapan rekrutmen petugas haji 2026, mulai dari administrasi, tes kompetensi, wawancara, hingga pelatihan intensif di barak. Semuanya disiapkan untuk menghasilkan petugas terbaik yang akan menjadi garda depan pelayanan jamaah Indonesia di Tanah Suci. Namun sahabat, ada hal yang perlu diwaspadai. Kemenhaj mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi rekrutmen yang beredar di media sosial. Sebab sudah ada beberapa kasus hoaks rekrutmen petugas haji yang menyesatkan. Ingat, pendaftaran resmi hanya diumumkan melalui saluran resmi Kemenhaj dan Kemenak. Jadi, kalau ada tawaran jalur cepat, pungutan liar, atau lowongan mencurigakan, sebaiknya diabaikan. Pastikan hanya mengikuti mekanisme resmi agar tidak tertipu. Kesimpulannya, menjadi petugas haji bukanlah perkara mudah, tapi ini adalah kesempatan mulia untuk melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci. Persiapkan fisik, mental, pengetahuan, dan tentu saja niat yang ikhlas. Karena tugas ini adalah amanah besar sekaligus ladang pahala. Demikian informasi seputar rekrutmen petugas haji 2026 yang akan dibuka pada November 2025. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jika kalian tertarik atau punya pengalaman terkait seleksi petugas haji sebelumnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru seputar haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.